Pada tanggal 22 Agustus 1987 jam 4 dini hari, seorang pria berhasil menerobos masuk ke dalam rumah yang bertempat di Melbourne, Australia. Dengan kepalanya yang ditutup menggunakan masker ski, serta membawa senjata dan pisau, pria itu mengikat tangan dan kaki sepasang suami istri yang tinggal di sana, dan mengunci mereka di dalam lemari. Lalu si pria misterius mengikat putra pemilik rumah yang berusia 10 tahun, dan berlanjut dengan memperkosa putri mereka yang baru berusia 11 tahun. Sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah itu tanpa mencuri uang ataupun barang berharga. Hampir 1,5 tahun kemudian, pria itu kembali beraksi di sekitaran Melbourne. Di tanggal 27 Desember 1988, dia kembali menerobos masuk ke rumah korbannya melalui pintu belakang pada jam 5.20 pagi. Lagi-lagi dia mengikat orang tua korbannya dan meminta sejumlah uang. Lalu dia mencuri putri mereka yang berusia 10 tahun dengan melaknat kedua matanya dan menyumbang mulutnya. Setelah 18 jam berlalu dan mengalami tindak perkosaan, anak perempuan itu akhirnya dibebaskan di halaman sebuah sekolah. Lebih dari 1,5 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 3 Juli 1990, pria misterius kembali menerobos ke rumah korbannya pada jam 11.30 malam. Seperti dua tindakan sebelumnya, dia mengincar anak perempuan si pemilik rumah. Kali ini korbannya berusia 13 tahun. Dia kemudian melaknat kedua mata korbannya dan menyumbang mulutnya. Setelah berusaha mencari sejumlah uang di rumah itu, dia pergi dengan membawa korbannya ke sebuah rumah untuk kemudian diperkosa sebelum akhirnya dibebaskan setelah disekap selama 50 jam, sesuai dengan janjinya kepada si korban. Polisi yakin pelakunya merupakan orang yang sama, yang tidak pernah meninggalkan bukti setiap kali beraksi. Pria ini diketahui sangat teliti, sebab setiap tindakannya sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Dia selalu mengambil satu setel pakaian bersih dari rumah korbannya sebelum pergi dengan membawa mereka. Menurut pengakuan para korbannya, si pria akan memandikan mereka dengan sangat perlahan, seperti ibu yang sedang memandikan bayinya. Lalu kemudian dia akan memakaikan mereka satu setel pakaian yang sempat dia ambil, sebelum akhirnya membebaskan mereka. Dengan begitu, tidak ada jejak dirinya pada tubuh korbannya maupun pada pakaian mereka. Dua dari ketiga korbannya dapat menggambarkan ruangan tempat mereka disekap, di mana mereka selalu dalam keadaan terikat pada sebuah tempat tidur. Keduanya juga dapat mendengar suara pesawat yang sedang mendarat. Pemerintah Australia menghabiskan banyak biaya dalam mencari pelaku dari ketiga perkosaan itu, dengan menelusuri bandara Melbourne dan sekitarnya. Total rumah yang diperiksa mencapai 30.000 rumah, sedangkan total tersangka yang diinterogasi mencapai 27.000 orang. Biaya yang dihabiskan pemerintah mencapai 3,8 juta dolar Australia, tapi tidak ada petunjuk mengenai siapa pelakunya. Bahkan, ada satu anak perempuan bernama Carmen Chan yang menjadi korban penculikan serta perkosaan pada tanggal 13 April 1991 dan jasadnya ditemukan telah membusuk 1 tahun kemudian, dengan 3 tembak di kepala sebagai penyebab kematiannya. Banyak yang menduga kalau Carmen merupakan korban keempat dari si pria misterius. Tapi pihak kepolisian meragukan hal itu, karena bukti yang ditemukan sangat minim. Sampai saat ini, pelaku kasus perkosaan yang disebut sebagai Mr. Cruel oleh media tetap menjadi misteri. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.